tapi aku kadung kotor. Sajane bapaknya pakai sendal loh. Gak usah ngomong, cipratan aja loh. Kan bagus tuh bapak turun video kita simpan dulu aja. Bebek besok hujan bisa dipakai. Kayak keliling. Iki lek wis ngene lah gak metu suarane ya. Soalnya jeda. Lucu. Terkait kejadian pengelolaan akun media sosial milik Pak Wali Kota Surabaya, ini murni kesalahan pribadi saya yang saya lakukan, meskipun konteksnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau aku kan punya semua, aku pinter, anak presiden, wes ngono ayu. Terus terang, saya anaknya Insinyur Soekarno, Pak. Betul, Pak, saya tidak main-main, Pak. Cucu pahlawan Pongtiku, Pak. Saya cucunya pahlawan nasional Tanah Toraja Pongtiku. Dan silakan telepon Ibu Megawati. Saya ditembak Prabowo, saya Mayor Jenderal Yohanes pada saat itu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Merdeka Politik ya. Setelah kemarin kita bahas tentang Cak Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya, yang diduga sidaknya adalah settingan. Waktu itu sidak di Pertamina ya, di pom bensin kayak gitu ya. Ada rekaman CCTV-nya, diduga settingan kayak gitu ya sidaknya. Kalian bisa tonton di video kita sebelumnya. Kali ini yang viral wali kotanya ya. Kemarin wakil wali kota Surabaya ya. Sekarang wali kota Surabayanya viral nih gara-gara tim medsosnya itu keceplosan guys ya. Pada saat live itu dia kira itu ini udah matikan live-nya atau dijeda gitu mungkin ya. Lalu dia ngomong rahasia ngomong hal rahasia yang mana itu bocor, ternyata live-nya masih jalan, didengerin semua orang ya. Salah satu kalimatnya itu ada kata-kata ya inilah ya semacam settingan juga ya, intinya disimpan aja dulu videonya, nanti bapak diciprati air aja biar kelihatan basah atau gimana. Lalu ada bahasa pura-pura dalam bahasa Jawa tapi ya Jawa Timuran ya, pura-pura apa gitu ya, pas pura-pura kunjungan pas hujan-hujan, nanti videonya disimpan pada saat hujan dikeluarin. Jadi ini wah, ini netizen ya ngakak, ya kaget gitu ya, yang selama ini wali kota Surabaya Eri Cahyadi ya kelihatannya itu galak gitu ya waktu sidak di apa Indomaret, Alfamart waktu itu kan, masalah parkiran, terus sidak di rumah sakit, galak gitu, ternyata settingan. Lalu ada kaitan juga antara Eri Cahyadi ini kan kader PDIP ya. Kaitan juga Ibu Megawati pidato yang kontroversial ya, lagi-lagi menuai banyak komentar dari netizen ya. Jadi ikuti aja terus ya video ini sampai selesai. Buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Nanti ada yang lucu ya, soalnya ada pengemis yang ngaku itu saudaranya Megawati ya, anaknya Bung Karno katanya. Diikuti aja nanti, lucu banget. Oke, let's go ya. Ini ya dengan bocornya percakapan tim medsosnya Eri Cahyadi ya, dengerin. Kayak gini Mat, kan bagus tuh bapak turun video kita simpan dulu aja. Bebek besok hujan bisa dipakai. Yo. Admin media sosial milik Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bikin heboh karena suaranya bocor saat jeda live. Usai kejadian, admin medsos Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bocor, kini warganet langsung menyerbu untuk mengomentari Instagram akun milik Eri. Adapun isi percakapan admin medsos Eri Cahyadi yang bocor membahas tentang satu video yang akan disimpan. Kalau gitu Mat, ini kan videonya bagus, simpan dulu aja, kalau besok-besok hujan bisa dipakai, pura-pura keliling, ungkapnya lagi. Akibat percakapan yang bocor ini, menimbulkan perspektif negatif dari masyarakat. Tak sedikit yang menilai jika selama ini Wali Kota Surabaya turun ke lapangan hanya sekedar untuk pencitraan. Usai viral, admin media sosial milik Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, akhirnya buka suara terkait insiden siaran langsung di akun Instagram sang Wali Kota yang sempat viral. Dalam pernyataannya, perempuan itu menyampaikan permohonan maaf dan mengumumkan akan mundur dari jabatannya. Terkait kejadian pengelolaan akun media sosial milik Pak Wali Kota Surabaya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang saya lakukan. Ini murni kesalahan pribadi saya, yang saya lakukan meskipun konteksnya saya bercanda dengan teman semobil saya. Katanya seperti dikutip dari akun TikTok Henning Zikrillah. Ia mengakui bahwa suara candaan yang bocor saat live Instagram milik Wali Kota tidak sepatutnya terjadi. Sebab, hal itu bisa berdampak langsung terhadap nama baik Eri Cahyadi. Admin tersebut mengatakan bahwa Eri Cahyadi tak pernah terlibat langsung dalam pembuatan konten di Instagramnya.
Ia lalu menyatakan akan menanggung konsekuensi atas kecerobohannya. Admin tersebut telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab. Oleh Iya, malu banget mestinya ya. Ya kita dengerin lebih detail ya percakapannya pada saat bocor tuh. Wan, tapi aku wis kadung kotor. Sajane bapaknya pakai sendal loh. Lagian nak ngesutnya juga jam. Iya. Heeh, kata gak. Iya. Gak usah ngomong, cipratan wae lho. Disemprot balik. Damkare lho. Kon nyipratnya bapak kan disemprot kan. Disemprot damkare. Nek kayak gini mat, kan bagus tuh bapak turun video kita simpan dulu aja. Biar besok hujan bisa dipakai. Yo, epok-epok keliling. Epok-epok keliling. Gila wis ngene lah gak metu suarane ya. Sadar. Gak tau soalnya jeda. Gak lucu. Gak lucu. Gak lucu beneran Mbak ya. Ini bahasanya bahasa Jawa Timuran, jadi mungkin barangkali kalian yang nggak ngerti gitu ya, Mas Dewi bantu terjemahkan. Itu epok-epok itu pura-pura guys ya. Jadi epok-epok keliling itu pura-pura keliling. Jadi intinya itu dia ngomongin kan bajunya nggak basah, diciprati aja biar basah gitu kan sama temennya itu ya, buat candaan juga sih kayak gitu. Lalu ini video bagus nih gitu kan, hujan-hujan gitu kan, disimpan dulu aja, nanti waktu hujan kita keluarin gitu kan, pura-pura keliling Pak Eri Cahyadi nih kayak gitu ya, pura-puranya seolah-olah keliling kayak gitu ya. Ininya seperti itu sih. Kalian mungkin mau dengerin sekali lagi karena seru ini ya. Sekali lagi ya, dengerin, barangkali ya punya temen yang Jawa, pinter Jawa Timur gitu ya, kalian bisa bantu translate kalian ya. Dengerin. Aku wis kadung kotor. Sajane bapaknya pakai sendal loh. Lagian nak ngesutnya juga jam. Iya. Heeh, kata gak. Iya. Gak usah ngomong, cipratan wae lho. Disemprot balik. Damkare lho. Kon nyipratnya bapak kan disemprot kan. Disemprot damkare. Nek kayak gini mat, kan bagus tuh bapak turun video kita simpan dulu aja. Biar besok hujan bisa dipakai. Yo, epok-epok keliling. Epok-epok keliling. Gila wis ngene lah gak metu suarane ya. Gak tau soalnya Iya jeda. itu ya. Jadi baru menyadari ya kan, nanya ini gini kan nggak keluar suaranya kan gitu kan. Padahal keluar suaranya. Jadi jadinya lucu. Nah ini ya. Minta maaf ini adminnya, dengerin ya. Nek kayak gini mat, kan bagus tuh bapak turun video kita simpan dulu aja. Biar besok hujan bisa dipakai. Yo, epok-epok keliling. Gila wis ngene lah gak metu suarane ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kejadian pengelolaan akun media sosial milik Pak Wali Kota Surabaya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang saya lakukan. Ini murni kesalahan pribadi saya yang saya lakukan, meskipun konteksnya saya bercanda dengan teman semobil saya. Tetapi saya tahu ini berdampak besar untuk Pak Wali Kota Surabaya. Oleh sebab itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang saya lakukan berdampak besar kepada Pak Wali Kota Surabaya. Beliau telah mempercayakan saya untuk melakukan pengunggahan konten. Sebenarnya beliau tidak pernah terlibat langsung dalam pengunggahan konten beliau di media sosial. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa tanggung jawab,
Saya memohon maaf kepada Pak Wali dan saya mengajukan permohonan pengunduran diri. Besar harapan saya Pak Wali Kota dapat memaafkan saya meskipun hingga kini saya belum berkomunikasi dengan beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itu ya, sambil menangis saya minta maaf ya kepada Pak Eri juga, kepada semua rakyat Surabaya khususnya. Ini lucu banget sih ya. Lalu apakah selama ini settingan nih Cak Eri Cahyadi ini ya? Dan sosmednya Eri Cahyadi pun otomatis diserbu netizen juga ya. Ini contohnya nih contohnya. Nah ini contohnya ya. Ini apalagi ada hujan-hujannya nih. Kemarin sebelum ada normalisasi Sungai Kalianak yang kalau air rob itu banjir Mas. Banjir, cuman kalau banjirnya untuk air rob saja. 3-7 hari. Bisa masuk ke dalam rumah-rumah warga, terutama rumah saya masih di kolam renang. Ya ini konten di akunnya Eri Cahyadi. Nanti kita lihat komentar-komentarnya. Saya tinggal di sini nih sudah 6 tahun Mbak ya. Sering banjir. Tiba-tiba pas waktu tidur malam gitu, tiba-tiba ada air di lantai. Ya sekarang udah hafal ya Mbak ya. Alhamdulillah kalau misalnya mau bepergian harus barang-barang dinaikin semua. Dan sekarang sudah enak sih dengan adanya normalisasi Sungai Kalianak, udah jadi nggak banjir lagi itu Mbak. Ya, coba kita cek komentar-komentarnya. Bentar. Nih, kalau bahasa gaulnya let post ya. Jadi kan videonya disimpan, diunggah lain waktu gitu kan, let post gitu ya, lucu ya. Ini ada yang balas nih, 3 balasan apa nih? Kepikiran aja. Soalnya aku suka gitu Kak, fotonya hari ini di post besok. Iya, aku juga gitu biasanya. Kalau itu sih nggak apa-apa Kak. Yang masalah kan tujuan dari penguploadan itu loh. Iya, tujuannya kan pencitraan ya nantinya. Video lawas yang simpen lagi. Ini bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia. Ini video lama yang disimpan kan, gitu ya. Nih, pokoknya epok-epok. Yang penting epok-epok. Capeknya nge-like komenan. Kerjori, aja epok-epok kerja. Kerja, jangan pura-pura kerja gitu ya. Video kapan Del? Mesti banyak banget stok videonya ya Pak. Epok-epok keliling dah Pak. Duta epok-epok. Iki pasti stok video. Ini isinya itu semua ya tentang epok-epok itu guys ya. Epok-epok keliling, pura-pura keliling ya tuh. Epok-epok keliling, duta epok-epok. Iki pasti stok video wis ya Cak. Epok-epok soalnya pas iki musim udan. Gak ketok pean belajar Pak. Epok-epok kalau ejaan benernya tuh etok-etok. Kalau bahasa salon etok-etok. Kalau bahasa Indonesia tuh pura-pura ya. Duh kacau video lawas. Parah banget dipilih warga dengan ikhlas, malah endingnya epok-epok. Udah ya, ini banyak ya komennya, ribuan malah ya. Isinya epok-epok semua. Yuk kita lanjut aja ya. Aduh kok bisa epok-epok Eri. Gara-gara keceplosan berujung kehilangan pekerjaan. Kira-kira keceplosan apa ya guys? Oke, jadi si mbaknya ini adalah admin sosmed dari Wali Kota Surabaya. Kondisinya sepertinya mereka ini sedang melakukan siaran langsung dan mbaknya ini berpikir bahwasannya live itu sedang dijeda. Jadi dia mikirnya mau dia ngoceh pun gak akan kedengeran sama penonton live tersebut. Tapi ternyata live-nya ini masih bisa ditonton guys, masih bisa didengar walaupun kameranya mati. Intinya mbak ini ada ngomong bahwasannya dia memiliki sebuah video yang harus disimpan biar nantinya kalau misalkan lagi ada hujan atau apa itu bisa diupload biar kelihatan wali kotanya ini kerja. Nggak lama dari situ mbaknya ini ada minta maaf dan beliau juga langsung mengajukan surat untuk pengunduran diri dari pekerjaannya. Mbaknya emang yakin mau mengundurkan diri, itu kemauan mbak sendiri kan mbak? Tapi itu omongannya memang salah ya kan guys. Maksudnya kita semua percaya nggak sih kalau misalkan ada sebuah masalah pasti mereka langsung turun real time gitu loh. Jadi semua yang diupload di sosmed itu ya memang real time diuploadnya. Bukannya foto simpenan yang tiba-tiba diupload ketika lagi ada masalah. Ya memang ketika ada masalah pemerintah langsung turun. Emang biasanya kan gitu ya kan guys. Semangat mbaknya di sini. Aku doain semoga mbak mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik lagi ya. Gara-gara lanjut ya. Ini lagi rame banget sekarang nih. Beliau adalah ex-admin medsos Bapak Wali Kota Surabaya atau Eri Cahyadi.
Jadi kemarin tuh beliau tuh habis nge-live pakai akunnya Pak Wali Kota Surabaya atau Bapak Eri Cahyadi. Nah di tengah live beliau tuh ngejeda untuk live karena mau ngobrol sama temennya. Nah dipikirnya ketika udah dijeda ya semua aktivitas live terjeda. Ternyata enggak, yang terjeda tuh cuma kameranya aja. Suaranya tuh masih bisa didengar sama penonton alias masih bocor. Nah, di tengah live itu ternyata beliau tuh ngobrol tuh sama temennya tuh, bilang bahwa beliau udah punya banyak stok dokumentasi berupa foto atau video kegiatan Bapak Eri Cahyadi turun ke masyarakat pas lagi hujan. Nanti bisa dipost pas lagi cuaca hujan juga. Jadi biar seakan-akan tuh foto atau video dokumentasi itu baru banget gitu loh. Kayak seakan-akan Bapak Wali Kota Surabaya atau Bapak Eri Cahyadi itu bener-bener turun ke rakyat kala itu gitu loh. Padahal tuh foto-foto stok lama. Pokoknya gitu dah. Lo pada paham kan? Nah, akhirnya begini. Beliau bikin video klarifikasi sambil tersengguk-sengguk ya, sambil menangis ya, memohon maaf. Bahkan mengungkapkan pengunduran diri juga. Beliau bilang Bapak Eri Cahyadi tidak tahu menahu soal semua ini ya. Pokoknya benar-benar gak tahu dah soal konten-konten live-live begitu. Bapak Eri tuh udah percaya aja sama dia. Gitu deh. Lagi kata gue, Mbak juga aneh-aneh aja Mbak. Mbak salah paham kali ya, misleading gitu. Mbak pikir Mbak ini admin judol kah? Sampai-sampai semua harus disetting-setting begitu Mbak. Bukan Mbak, Mbak ini adminnya Bapak Wali Kota Mbak. Jadi kagak usah settingan gitu loh, yang bener-bener aja kayak ketimbang konten sama live doang. Jadi roman-romannya nih posisi lagi kosong nih, ya kan? Kiu Bapak Eri Cahyadi, boleh nih saya nyoba. Saya ada banyak pengalaman kerja jadi admin juga Pak, ya. Admin rumah tangga pernah, admin kelas juga pernah saya. Ya biarpun semuanya berantakan Pak, tapi yang penting kan pernah Pak, ada pengalaman saya Pak ya. Jadi bisa lah Bapak pertimbangkan ya Pak ya. DM saya Pak ya, kalau berminat. Kok jadi Bapak Eri yang berminat? Pokoknya DM saya dah Pak ya, kalau lamaran saya diterima gitu. Iya. DM. Jadi ini ada lowongan guys ya, mumpung ada lowongan. Jadi tim admin ya, wah tim adminnya Wali Kota Surabaya tuh ya. Barangkali kalian yang mau ngelamar juga silakan ya. Tapi jangan epok-epok lagi guys ya. Lanjut. Nah. Susah kalau epok-epok ini ya, Pak Eri. Tujuanmu apa? Tujuan kita mensejahterakan warga Surabaya. Saya bilangnya begitu. Saya bilang jangan. Rubah niat kamu untuk mengatakan bahwa kalau kamu jadi wali kota, terangi makamnya Umi dan Abah kalau meninggal kelak. Jadi langkahmu harus benar. Sehingga saya berpikir, oh berarti harus untuk wong cilik. Wong cilik. Dan saya lihat hari ini, waktu itu sampai dengan hari ini, yang benar-benar berjuang untuk wong cilik, yang merasakan menangis, tersenyum, bahagia, bersedih bersama dengan masyarakat itu adalah Partai PDI Perjuangan. Sehingga pada waktu itu saya membulatkan tekad masuk untuk menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Jadi karena adanya kesamaan tujuan gitu? Ya, kesamaan tujuan karena sama-sama untuk kepentingan rakyat ya, yang tidak pernah melihat apapun, kasta apapun. PDI lahir di sana. PDI melahirkan orang-orang yang mempunyai ideologis yang kuat. Bagaimana menjadi bagian dari pembangunan-pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga di situ membuka hati saya yakin untuk masuk ke dalam PDI Perjuangan. Ini sama-sama ini ya katanya. Sama-sama wong cilik, sama-sama buat wong cilik apa sama-sama epok-epok ini masalahnya. Jangan-jangan sama-sama epok-epok itu yang susah ya, alias pura-pura ya. Ini ada yang lagi viral nih dari ibu ketumnya. Makanya baru sekarang saya buka ini. Hanya karena ada top. Aduh, Republik Indonesia ini unik loh. Apa? Dapat lah, proklamator, bapak bangsa. Terus ini apa? Pahlawan. Lah, tapi kan ya, Mbok, hati-hati loh kalau mau jadiin pahlawan niku loh. Lah jangan gampang dong. Kalau Pak Bung Karno benar pahlawan. Karena saya berani bertanggung jawab. Dia nggak ditahan, dia diisolasi aja. Saya nanya, ini sebetulnya apa? Kalau tahanan mana kertasnya? Supaya saya kalau bisa ngadep kemana-mana
Never. Tidak ada. Tidak ada. Can you imagine yang namanya negara Pancasila, yang saya ngomong peri kemanusiaan, orang yang membuatnya itu dibegitukan tapi diam saja. Kami anak-anaknya dia katakan diam. Makanya baru sekarang saya buka ini. Terus kalian mau kejadian begitu lagi? Mau? Nah, jangan bohong. Bayangkan loh, seorang putra bangsa dibegitukan hanya karena ada top. Ya, ini membahas tentang masa lalu ini ya, antara Pak Harto dan Pak Karno ya. Sebenarnya kita nggak terlalu jauh ke sana karena ini konten seru-seruan aja ya. Ini lebih fokus ke ininya aja ya, Bu Mega yang jadi sorotan netizen ya, cara mengucapkan pidatonya. Contohnya ya, kalau aku kan punya semua, aku pinter, anak presiden, wes ngono ayu, akeh sing naksir. Kalau aku kan punya semua, aku pinter, anak presiden, wes ngono ayu, akeh sing naksir. coba yang komen kayak apa ya. Kita fokus seru-seruan aja. Ini NPD Final Boss, udah jangan dianggap serius. Buat yang punya kakek atau nenek demensia pasti ngalamin ini kok. Fix udah ninggalin perangai. Pick me Final Boss, lansia kan emang kembali seperti anak-anak. Ini contohnya, sudah kayak anak-anak aja kasihannya. Itu kan dulu, sekarang yang naksir hanya Rocky Gerung. Nenek-nenek umur 70 lebih butuh validasi, kasih aja. Siapa tahu itu permintaan terakhir. Di atas NPD ada Megawati. Saking cantiknya sampai hari ini masih jadi idaman Amin Rais. Banyak ibu tiri juga. Aduh, ini lihat nih, malah dihujat ya. Ya, kita bahas soal itu ya. Jadi cara beliau berpidato itu masih ya seperti itulah ya, masih menuai hujatan seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ada yang seru juga. Nih, lihat nih. Anaknya Insinyur Soekarno, Pak. Hasilnya pemilu Toraja. Betul, masa tidak main-main, Pak. Cucu pahlawan Pongtiku, Pak. Saya cucunya pahlawan nasional Tanah Toraja Pongtiku, Pak. Jadi maksudnya kalau Bapak mau tekan-tekan saya, ini kasus besar, Pak. Saya keluarga besar, Pak. Terus terang, saya anaknya Insinyur Soekarno, Pak. Betul, masa tidak main-main, Pak. Dan silakan telepon Ibu Megawati. Saya ditembak Prabowo, saya Mayor Jenderal Yohanes pada saat itu. Perang Timur. Silakan telepon Pak Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Mayor Jenderal Yohanes, Pak. Mayor Jenderal Yohanes. Ya, ini dimana ada seorang pengemis diamankan oleh dinas sosial kalau nggak salah, atau Satpol PP mungkin ya. Itu mengaku saudaranya Megawati, anaknya Insinyur Soekarno, anaknya Bung Karno katanya. Ini gimana nih orang? Ini gila apa? Tapi kalau gila kan bukan ya, ini pengemis guys, bukan orang gila. Anaknya Insinyur Soekarno, Pak. Hasilnya pemilu Toraja. Betul, masa tidak main-main, Pak. Cucu pahlawan Pongtiku, Pak. Saya cucunya pahlawan nasional Tanah Toraja Pongtiku, Pak. Yang sebelahnya sampai ketawa-ketawa Jadi guys. maksudnya kalau Bapak mau tekan-tekan saya, ini kasus besar, Pak. Saya keluarga besar, Pak. Terus terang, saya anaknya Insinyur Soekarno, Pak. Betul, masa tidak main-main, Pak. Dan silakan telepon Ibu Megawati. Saya ditembak Prabowo, saya Mayor Jenderal Yohanes pada saat itu. Yohanes, jangan-jangan Yohanes. Silakan telepon Pak Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Mayor Jenderal Yohanes. Jangan-jangan ini Mayor Jenderal Yohanes nih yang sering di TikTok ya kan, sering komen tuh ya, Yohanes itu ya. Kalau ada apa-apa yang viral selalu hadir tuh Yohanes ya. Jangan-jangan ini orangnya ini. Mayor Jenderal Yohanes ini ya. Aduh, ada aja ya. Lanjut. Ini ya, lebih dekat ya. Terus terang, saya anaknya Insinyur Soekarno, Pak. Betul, masa tidak main-main, Pak. Dan silakan telepon. Jadi Komio ada hubungan atau kenal dengan Pak Kasat? Iya, ada kenal, Pak. Oh. Dia mengetahui luar dalam tentang saya, Pak. Oh begitu. Iya. Hasilnya pemilu Toraja. Cucu pahlawan Pongtiku, Pak. Saya cucunya pahlawan nasional Tanah Toraja Pongtiku, Pak.
Jadi masalahnya kalau Bapak mau tekan-tekan saya, ini kasus besar Pak. Saya keluarga besar Pak. Terus terang, saya anaknya Insinyur Soekarno Pak. Betul Pak, saya tidak main-main Pak. Tapi silakan telepon Ibu Megawati. Saya ditembak Prabowo, saya Mayor Jenderal Yohanes pada saat itu. Perang Timur. Silakan telepon Pak Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Mayor Jenderal Yohanes. Mayor Jenderal Yohanes. Ada aja ya. Saya anaknya Insinyur Ini Soekarno. ada yang komentar nih. Kita dengerin aja. Saya tidak main-main Pak. Tapi silakan telepon. Info lur, angkat jan makat penjaran. Ya. Ceritanya apa? Pengamen. Oh, Pengamen pengamen. Kota Palu ditangkap Satpol PP. Kalau sampai dia diproses kasus besar, dia mengaku anaknya Pak Insinyur Soekarno. Penjaran. Pengamen ku mangan opo? Apa mangan tik lali-lali OCI kayak ngeleken. Bisa ngelantur. Bisa ngaku-ngaku anak Pak Soekarno. Koncone deket Pak Soekarno, Pak Prabowo, koncone Bu Megawati. Ki ngipi foto kek. Koncone sampai kaku tele. Apa sadurunge kecekel keke mabuk, tai kucing kok untal. Bisa jadi ya. Kok ra umum. Ki lur. Info nih lur. Wong mengaku-ngaku anaknya Pak Soekarno. Pak Soekarno sapa? Dia ngaku Pak Insinyur Soekarno berarti kan presiden Indonesia pertama. Mau diredure Bu Megawati. Ada tidur kayak ngono ki piye? Kanca dekete Pak Prabowo. Ki wong mabuk apa? Entai kucing ra enak diuntal yo. Mendemi. Akhire nglantep dah penjaran. Eneng. Ki lur, info lur. Pengamen ning perapatan Kota Palu. Dicekel Satpol PP ngaku anake Pak Soekarno. Jalan dasu. Iya, ini sampai geleng-geleng kepala ya. Netizen pun bingung ini. Ini ada orang sepede itu ngomong ya di depan Satpol PP kalau dia itu anaknya Bung Karno, saudaranya Megawati. Silakan ditelepon Bu Megawati katanya ya. Ya nggak ada yang punya nomor teleponnya juga ya. Aduh, ini ada orang kayak gini ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.